Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para bisnispuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka forum kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita sampai kepada babun fi bayani kasrati turuqil khair. Bab tentang penjelasan banyak jalan menuju kebaikan. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Imam An-Nawawi menyertakan beberapa ayat dan banyak hadis terkait dengan pembahasan ini. Tetapi dari sekian hadis itu saya ambil beberapa hadis yang memiliki tema tertentu. Jadi yang temanya sama tidak saya ambil begitu, sehingga kemudian saya ambil satu-satu begitu. Nah, di dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salah satu firman-Nya di dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takum minkum, dan hendaklah di antara kalian, ummatun, ada satu umat, yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan. Dan di dalam ayat ini surah Ali Imran 104 itu Allah menyebut kata khair, kebaikan, menyeru kepada sesuatu yang baik ataupun kebaikan. Nah, kata al-khair, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu mengandung makna al-mail, kecenderungan. Maknanya bahwa sesuatu yang baik itu pasti dicenderungi, disukai oleh manusia. Bahkan manusia yang jahat sekalipun senang dan berharap mendapatkan kebaikan. Sehingga kata al-khair itu adalah maknanya adalah kecenderungan. Artinya adalah segala sesuatu yang dicenderungi, yang disukai oleh manusia. Kemudian kata al-khair itu juga maknanya adalah al-atfu. Maksudnya adalah al-atfu itu adalah simpati ataupun rasa kasih sayang. Bahwa kebaikan itu pasti akan menumbuhkan kasih sayang, akan menumbuhkan rahmat. Tidak mungkin kebaikan itu akan menumbuhkan kebencian, kebencian. Tetapi kebaikan itu akan menumbuhkan kasih sayang di antara sesama umat manusia.
Nah, kemudian al-khair itu juga maknanya al-karam, kemuliaan. Karena segala sesuatu yang disebut al-khair, kebaikan itu pasti akan mengantarkan seseorang yang melakukannya itu akan mendapatkan kemuliaan. Baik kemuliaan itu di sisi manusia ataukah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna secara lughawi ataupun secara bahasa begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian As-Samin Al-Halabi di dalam kitabnya Umdatul Hufaz, beliau menjelaskan bahwa al-khair itu adalah segala sesuatu yang disukai, dicintai, disenangi oleh setiap manusia dalam setiap keadaan. Ya. Beliau memberikan satu contoh, umpamanya akal, keutamaan, keadilan, kemanfaatan. Di keadilan, keutamaan, kemanfaatan pasti akan disenangi dan juga disukai oleh setiap manusia. Demikian juga akal budi. Akal budi juga akan disenangi oleh setiap manusia. Karena peradaban manusia itu akan tumbuh berkembang karena faktor peran akal budi manusia. Ya, begitu. Oleh sebab itu maka manusia dari semenjak zaman dahulu hingga sampai saat ini mencoba untuk mengasah akal budinya dengan melalui proses pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya. Itu adalah karena faktor akal budi manusia itu sangat penting dalam kehidupan atau dalam kebaikan setiap lingkup kehidupan manusia. Nah, ini itu menurut Samin Al-Halabi di dalam kitabnya Umdatul Hufaz. Kemudian juga para ulama, Bapak Ibu sekalian, sering melawankan kata al-khair itu dengan kata asyar, syarrun, yang kemudian menjadi bahasa Jawa itu saru. Itu saru dari kata sarun, saru. Sesuatu yang yang tidak baik, ya. Sesuatu yang mengandung aib, saru. Sesuatu yang mengandung dosa, sesuatu yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan syarrun ataupun saru. Oleh sebab itu maka kata saru itu sehingga sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai. Ketika orang melihatnya itu karena disebut saru, maka pasti tidak disukai, tidak disenangi. Ketika orang itu menunjukkan, melakukannya, pasti akan dibenci, ya, tidak disukai oleh orang lain, oleh manusia. Itu lawan dari kata al-khair begitu. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, kata al-khair itu memang banyak terma ataupun istilah yang digunakan Al-Quran menika kathah banget, banyak sekali. Selain kata al-khair itu, Al-Quran juga menggunakan seperti kata al-ma'ruf. Al-ma'ruf, al-ma'ruf menika, ya, ungkapan al-ma'ruf merujuk kepada perbuatan baik yang sudah dikenal, yang sudah diketahui, atau perbuatan baik yang dikenal oleh syariat. Maksudnya ada di dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Dengan ungkapan lain, al-ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Itu yang dimaksud dengan al-ma'ruf, perbuatan baik yang itu dikenal. Ya, maksudnya dikenal di sini adalah dikenali oleh syariat. Maksudnya diperintahkan oleh syariat untuk dilakukan, untuk dikerjakan oleh setiap manusia. Ya, begitu. Makanya di dalam surat
Ali Imran menika ayat 104 menika kan Allah Subhanahu wa taala itu menyebut wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Yang pertama disebut itu al khair. Ya. Yad'una ilal khair. Kemudian baru yang kedua ya'muruna bil ma'ruf. Jadi al khair itu didahulukan karena apa? Al khair itu kebaikan yang sifatnya umum. Begitu. Kebaikan yang sifatnya umum. Terus Allah memerintahkan kepada kita untuk mengenalkan kepada seluruh umat manusia tentang nilai-nilai kebaikan. Artinya nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal. Baru setelah itu adalah al-ma'ruf. Setelah manusia itu mengenal nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal itu, maka kemudian ditekankan kepada kebaikan yang diperintahkan oleh syariat. Kebaikan yang diperintahkan oleh syariat. Sehingga kemudian manusia itu akan lebih dekat lagi dengan syariat. Setelah mengetahui tentang apa itu kebaikan, maka kemudian dikenalkan lebih dekat lagi dengan kebaikan yang ada di dalam syariat. Al-ma'ruf. Kemudian yang lainnya adalah hasanah. Hasanah. Itu istilah yang digunakan di dalam Al-Quran, yang sebagaimana kalau kita memohon kepada Allah itu, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah itu adalah kondisi yang baik, keadaan yang baik, kondisi baik, keadaan yang baik, hasanah. Kemudian juga istilah lain yang disebut oleh Al-Quran adalah thayyibah. Thayyibah. Thayyibah itu adalah sesuatu yang sifatnya materi, kebaikan yang sifatnya materi. Ya. Jadi sebagai contoh umpamanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan sesuatu yang thayyib. Ya, thayyiban itu adalah sesuatu yang sifatnya materi dalam pengertian baik. Ya, sebagai contoh umpamanya Allah itu menyatakan halalan thayyiban. Ya, makanlah oleh kalian yaitu halalan thayyiban, makanan yang halal dan thayyib. Halal itu dari sisi status hukumnya itu halal, tapi thayyib itu dari sisi kandungannya baik. Nah, begitu. Ketercukupan gizinya, mineralnya dan lain sebagainya itu mencukupi untuk kebutuhan hidup kita. Jadi thayyib. Sesuatu yang halal belum tentu thayyib. Begitu. Sesuatu yang thayyib juga belum tentu halal. Maka kombinasi antara keduanya itu halalan thayyibah, halal dan thayyib. Kemudian juga Al-Quran menyebut kebaikan itu dengan kata karimah, karom. Dalam Al-Quran disebut walaqad karomna bani adama. Kata Allah, sungguh kami telah muliakan anak Adam itu. Ya, karom. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi karom di sini menunjukkan kepada kemuliaan ataupun kedudukan seseorang di hadapan Allah
ataupun di hadapan sesama makhluk. Jadi karom. Kemudian kata yang lain yang digunakan oleh Al-Quran adalah mahmudah. Ini juga mahmud, itu juga kedudukan. Ya, kedudukan. Ya, kedudukan yang terpuji. Ya. Wa tahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asuka rabb asa ayyab'asa rabbuka maqamam mahmudah. Fatahajjat bihi nafilatan lak, maka bertahajudlah kalian, ya, kamu bangun pada saat malam hari, asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmudah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedudukan yang terpuji. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebut kebaikan itu dengan kata al-khairah. Khairat, ya. Fastabiqul khairat. Selain khair ada khairah. Ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian itu di dalam berbuat kebajikan. Kebaikan. Ayat yang lain Allah menyebut kebaikan itu dengan kata albir, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Ya, inti daripada surat Al-Baqarah itu, menurut Syekh Mahmud Saltut, ya, albir yang disebut di dalam surat Al-Baqarah itu adalah merupakan inti daripada surat Al-Baqarah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tidaklah kebaikan itu dinamakan kebaikan itu adalah ketika kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur ataukah barat. Tetapi yang namanya kebaikan itu kata Allah, walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi yang namanya kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nah, ini istilah-istilah yang disebut di dalam Al-Quran. Dan masih ada satu lagi yang saya lupa menyebutkan, yaitu soleh. Amal soleh. Soleh, sesuatu yang soleh, ya, karena tidak setiap amal perbuatan disebut dengan soleh, tetapi ada perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori yang soleh, yang baik dan yang buruk. Dalam Al-Quran disebut soleh. Sesuatu yang soleh itu adalah karena disebut soleh, baik, karena dia masuk dalam kategori kriteria yang telah ditentukan oleh syariat, maka disebut dengan soleh. Nah, ini istilah-istilah yang digunakan di dalam Al-Quran untuk menyebut kata al-khair itu, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian para ulama membedakan khair, kebaikan itu menjadi dua, yaitu ada kebaikan yang bersifat umum dan kebaikan yang bersifat terbatas. Ya, khair yang bersifat mutlak dan khair yang bersifat muqayyad. Nah, khair yang bersifat mutlak adalah segala sesuatu yang kebaikan yang bersifat universal, ya, bersifat universal. Ya, contohnya umpamanya kebaikan yang bersifat universal itu ya surga. Itu salah satu contoh. Surga itu pasti setiap orang mendapatkan senang dengan surga. Nah, begitu. Itu kebaikan. Surga.
Oleh sebab itu setiap yang dilakukan oleh manusia itu pasti ingin mendapatkan surga. Ingin mendapatkan surga. Ini. Makanya imam sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau berkhutbah itu beliau menyatakan, amma innahu la khaira bi khairin ba'dahunna. Kata beliau, amma innahu la khaira bi khairin ba'dahunna. Sesungguhnya la khaira, bukanlah dinamakan kebaikan, bi khairin terhadap suatu yang namanya kebaikan itu ba'dahunna, tetapi setelahnya itu mendapatkan neraka. Nah begitu. Wala syarra bi syarrin ba'dahul jannah, bukanlah dinamakan dengan kejahatan, keburukan terhadap sesuatu yang dinamakan kejahatan ataupun keburukan setelahnya mendapatkan surga. Nah begitu Bapak Ibu sekalian. Dan terus kriteria kebaikan itu menurut sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah surga. Segala sesuatu dinamakan baik karena itu dinilai dan mendapatkan surga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagai contoh umpamanya orang berjihad di jalan Allah, membela agama sampai terbunuh di medan perang. Itu mungkin orang lawan daripada seorang mujahid itu menyebutnya mungkin sebagai penjahat, tetapi dia mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukanlah itu bukan dinamakan sebagai suatu kejahatan karena dia membela agama Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang ia lakukan itu mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga umpamanya Bapak Ibu sekalian bangun tengah malam berupaya keras, ya, dingin-dingin, ya, menyusahkan diri sampai kemudian juga mengalami sakit karena faktor memaksakan diri untuk bangun tengah malam untuk sholat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu kebaikan karena akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun secara fisik dia harus kemudian sampai sakit segala. Ya sebagaimana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mempedulikannya. Karena itu merupakan satu kebaikan. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, menurut para ulama, kebaikan itu ada yang sifatnya muqayyad, terbatas. Maksudnya terbatas ini, kebaikan itu baik ya menurut satu orang, tapi belum tentu baik terhadap orang lain. Contohnya adalah harta. Harta itu di dalam Al-Quran disebut dengan al-khair, ya, disebut dengan kebaikan. Harta itu baik. Tapi bagi orang yang beriman, di mana dia itu mengumpulkan harta itu dengan cara yang baik, kemudian juga menafkahkan di jalan yang baik, yang kemudian mendatangkan surga dengan harta yang ia miliki itu, maka harta itu disebut dengan al-khair, karena harta mendatangkan kebaikan untuk dirinya, baik pada saat hidup di dunia maupun pada saat hidup di akhirat. Tetapi harta yang sama bagi orang lain belum tentu akan mendatangkan kebaikan.
Karena dengan harta orang tersebut mungkin ketika mengumpulkan harta itu dengan berbagai macam modus kejahatan. Dalam rangka untuk mengumpulkan demi harta, dia rela melakukan berbagai macam kejahatan dengan cara zalim, mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain, dan lain sebagainya. Dan menafkahkannya pun juga sama, di jalan yang zalim dengan cara yang zalim. Sehingga walaupun nampaknya dia itu bergembira dengan hartanya, tetapi nantinya dia itu akan berakhir dengan penderitaan dengan hartanya itu. Karena harta yang ia kumpulkan, harta yang ia miliki itu akan menjadi bara api di dalam neraka dan akan membakar dirinya. Makanya harta itu adalah kebaikan yang sifatnya terbatas, muqayyad. Bagi orang tertentu akan mendatangkan kebaikan, tapi bagi orang yang lain akan justru melemparkan dia ke dalam api neraka. Bahkan pada saat hidup di dunia saja, walaupun dia punya harta banyak, dia dicemooh di mana-mana. Karena apa? Karena dia mengambil harta itu dengan cara-cara yang tidak benar atau dengan cara jahat. Walaupun dia kaya raya, tapi caranya yang dia gunakan dalam rangka untuk mengumpulkan harta itu mendatangkan cemoohan di kalangan umat manusia. Jadi itu sudah tidak menenangkan. Jadi hidup di dunia itu sudah seperti bara api neraka. Ya. Kemana-mana tidak enak. Ya. Dilihat, orang melihatnya itu, dia mungkin perasaannya, orang melihat dia itu perasaan mencemooh. Jadi dengan harta yang ia miliki sudah tidak tenang, ya, begitu. Sudah hawa api neraka itu sudah ada di sekitar. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut para ulama kebaikan itu ada yang mutlak, ada yang sifatnya muqayyad. Nah, menurut para ulama fikih, kebaikan menika itu ya terkait dengan amal yang sifatnya zahir, yaitu mengamalkan segala sesuatu yang sifatnya al-wajibat atau al-mafruḍat, segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kita kerjakan, kita lakukan. Kemudian al-mahsunat, amal-amal yang sifatnya yang disunahkan, yang dianjurkan untuk dilakukan. Kemudian tahap yang ketiga adalah al-mubahat, segala sesuatu yang memang diperbolehkan oleh syariat. Dan tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah ya orang tersebut adalah mampu mengekang diri dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya muharramat ataupun al-makruhat. Al-muharramat itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh nas, al-makruhat ya perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh syariat, tidak dilakukan. Nah, inilah kebaikan. Itu menurut ulama-ulama fikih. Menurut ulama-ulama i'tiqad benten melih. Ulama-ulama usuluddin, ulama-ulama i'tiqad ataupun akidah, ya, yang namanya kebaikan menika adalah iman. Iman, tidak sekedar perbuatan, tidak sekedar perbuatan, tetapi iman, begitu. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian, itu bisa dikombinasikan, yaitu antara yang syariat dan yang hakikat. Ya karena apa? Karena segala perbuatan yang kita lakukan, baik yang sifatnya wajiban, baik yang sifatnya mahsunat atau masnunat, ya, sesuatu yang disunahkan, atau yang sifatnya mubahat,
itu adalah intinya adalah karena kita iman kepada Allah. Makanya di dalam surat Al-Baqarah tadi terkait dengan albir menika, albirru, surat Al-Baqarah ayat 177 dan 189 menika, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibadal masyriq wal maghrib. Terus ketika kita melaksanakan sesuatu syariat itu intinya itu bukan yang nampak zahirnya itu. Ketika kita menghadap kiblat kepada Allah, menghadap ke arah Ka'bah, itu ya zahirnya begitu, tetapi intinya bukan itu. Tapi intinya adalah kita iman kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Terus ya syariat itu penting karena syariat itu bajunya, ibaratnya kerangkengnya atau apa istilahnya, ya wadahnya begitu. Tetapi yang lebih penting adalah yang di dalam wadah itu. Tetapi bukan yang kita ambil di dalam wadahnya kemudian wadahnya tidak kita pakai, tidak. Ya wadahnya, tapi juga di dalam wadahnya itu kita bersama-sama kita gunakan. Syariat kita lakukan, tetapi inti daripada syariat itu harus lebih mendalam lagi, yaitu bahwa apa yang kita lakukan yang bersifatnya fardu, sunnah, mubah dan lain sebagainya itu adalah karena faktor motivasinya itu karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan 189. Nah, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kalau kita baca di dalam hadis-hadis yang diberikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menika, jalan kebaikan menika nggih banyak ragamipun, dari hal-hal yang sangat sepele sampai kepada sesuatu yang sangat besar. Umpamanya hadis yang pertama yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi adalah terkait dengan iman dan jihad. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat Abu Dzar, ya, sahabat Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Maka jawaban Rasulullah adalah al-imanu billahi wal jihadu fi sabilillah. Fi sabilillah, yaitu iman kepada Allah dan jihad di jalan. Maksudnya jihad dalam rangka untuk memperjuangkan agamanya. Jadi di sini iman dan jihad. Jadi orang-orang yang memiliki iman, yang kemarin dulu kita sudah sampaikan terkait dengan masalah jihad, upaya bersusah payah, ya, baik secara fisik ataupun rohani, berjuang melawan musuh yang kita hadapi, baik musuh secara zahir ataupun musuh yang sifatnya batin ataupun rohani. Itu jihad. Ini juga merupakan satu keutamaan kebaikan, jalan kebaikan yang dapat kita capai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jihad itu adalah perkara yang paling berat. Oleh sebab itu maka oleh Imam An-Nawawi disebut yang pertama di dalam hadis yang pertama. Kemudian yang kedua adalah zikir dan ibadah. Ini hal-hal yang paling ringan, Bapak Ibu sekalian. Ini diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar juga ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqah. Setiap sendi dari salah seorang kalian itu di dalam setiap paginya harus berkewajiban untuk bersedekah. Dato sendi-sendi kita menikah dalam setiap pagi itu kita wajib bersedekah. Sedekahnya itu apa? Nah, ini diterangkan oleh Kanjeng Nabi
Fakulu tasbihatin shadaqah. Tasbih. Kemudian yang kedua, wakulu tahmidatin, tahmid. Wakulu tahlilatin, tahlil. Jadi tasbih, tahmid, tahlil. Kalimat subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Terus itu wujud sedekah kita kepada Allah. Dan juga takbir, wakulu takbiratin, takbir. Kalimat takbir. Jadi ada 4 baru: tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Itu dianggap sebagai sedekah terhadap sendi-sendi dari badan kita setiap pagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasbih. Dan kata Nabi di dalam bagian yang terakhir menikah adalah wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minadh duha. Kata Nabi, itu semua itu cukup digantikan dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Ini ibadah, ini ibadah sunnah. Dari tasbih, ya zikir ya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Nah, itu yang paling ringan. Kalau mau yang lebih, bisa dengan sholat duha sebagai ganti tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir menikah dengan sholat duha. Nah, ini amalan-amalan yang mungkin ringan. Kemudian yang ketiga adalah berbuat baik kepada sesama. Ini nadanya juga sama, Bapak Ibu sekalian. Ini kata Nabi, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap sendi dari manusia itu wajib untuk ditunaikan sedekahnya. Kulla yaumin tatlu'u fi syams. Pada setiap hari ketika matahari itu terbit, ya, ketika matahari itu terbit dari timur. Apa? Yaitu berbuat baik kepada sesama. Ta'dilu bainal isnaini. Berbuat adil di antara 2 manusia. Ya, ketika kita menghukumi, mengadili 2 orang yang berperkara, kita harus berlaku adil. Wa tu'inur rajula fi dzabatihi fatahmiluhu 'alayka aw tarfa'u lahu 'alaika mata'ahu shadaqah. Menolong seseorang mengangkatkan barangnya ke kendaraan, mengangkatkan barangnya ke kendaraan yang mana dia tidak mampu untuk mengangkatnya, itu juga masuk dalam kategori shadaqah. Nah, ini berbuat baik kepada sesama, Bapak. Jadi berbuat baik kepada sesama itu juga merupakan satu sedekah yang kita tunaikan, yang dapat kita tunaikan. Kemudian yang keempatnya adalah berbuat baik kepada makhluk hidup lain selain daripada manusia. Dalam hadis ini dicontohkan makhluk yang dianggap paling najis. Nggih menika napa? Anjing. Nah, menika ini diceritakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada seorang laki-laki yang berjalan di mana dia itu mengalami haus begitu rupa. Kemudian dia ketemu dengan sumur. Fanazala fiha fasharaba. Kemudian dia turun ke sumur itu dan kemudian minum. Summa kharaja fa idza kalbun yalhas. Kemudian ketika keluar dari sumur itu dia mendapati ada seekor anjing yang sedang melet-melet ngoten niku. Yalhas. Sampai kemudian yakulu saro minal atas, sampai jilati tanah itu saking begitu hausnya. Maka kemudian orang tersebut ngomong, ya, berbisik-bisik, walaqad balagha hadzal qalbu minal atasi, ya,
sungguh anjing ini mengalami haus yang begitu rupa sebagaimana aku juga pernah mengalami haus yang semacam ini. Maka kemudian dia fanazala al-bi'ra, kemudian dia turun ke sumur, famala'a jufahu ma'an, kemudian dia memenuhi sepatunya itu dengan air, summa amsakahu bifihi, kemudian sepatunya itu digigit begitu ya, summa hatta rokia, kemudian dia merangkak naik ke atas ya, fasyaqal kalbu, kemudian setelah sampai di atas, orang tersebut memberikan air yang ada di sepatunya itu kepada anjing yang sedang kehausan. Maka kata Nabi, fasyakarallahu lahu faghfara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala itu senang terhadap apa yang dilakukan oleh orang tersebut, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang ia lakukan. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, inna lana fil bahaim ajran." Hei Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala karena menolong binatang itu? Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi kulli kabidin radbah ajr." Kata Rasulullah, fi kulli kabidin, pada tiap-tiap hati radbatin yang basah. Maksudnya adalah ketika seseorang itu memberikan makan dan minum kepada anjing, kepada binatang, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbuat baik kepada tidak sekedar manusia tetapi juga binatang, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ada hewan atau apa sedang kelaparan, maka harus kita tolong. Apakah itu anjing liar ataukah kucing liar, kita kasih makanan, sehingga kemudian itu juga salah satu bentuk kebaikan kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah menanam tanaman yang menghasilkan manfaat. Terus menanam itu juga kebaikan. Bahkan kalau hasilnya kita pun nggak memperoleh, tetapi kalau hasilnya itu dipetik orang, binatang atau apa, itu juga menjadi sedekah bagi kita. Sebagai contoh, kok panjenengan nanam padi, padi ini pun dirubungi manuk, emprit atau apa, wah itu sudah sedekahnya luar biasa nih. Teko manuk emprit itu ibaratnya kita ngingoni makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rambutan, kok sing teko iki monyet, sing methiki rambutan kita itu monyet datang, wah itu juga sedekah. Diambil oleh anak-anak, sedekah. Diambil oleh orang, malahan ini sedekah. Nah, ini. Terus menanam itu juga merupakan satu kebaikan. Dan yang terakhir adalah menahan diri dari segala kejahatan. Terus kemampuan kita di dalam menahan diri dari keburukan, yang mana keburukan itu kemudian menimpa orang lain, kita tahan, itu juga semua adalah juga merupakan kebaikan. Sebagai contoh, umpamanya panjenengan sakjane yo mangkel marah, tapi jenengan mboten sido marah, nahan untuk tidak marah kepada orang lain, itu juga kebaikan. Terus Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kalau kita baca tentu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan, dari yang kecil hingga sesuatu yang besar. Monggo kita bisa yang mana, tergantung kita, Bapak Ibu sekalian. Yang intinya bahwasanya kita sebagai orang yang beriman adalah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa berkontribusi kebaikan bagi kehidupan manusia, kehidupan alam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa menanam kebaikan,
pada saat kita hidup di alam dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada kekhilafan mohon maaf. Marilah kita akhiri majelis kita dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.